sih kalian ngebayangin kalau salah satu hutan terbesar di dunia tiba-tiba hilang? Mungkin kelihatannya jauh dari kehidupan kita, tapi dampaknya bisa kita rasakan di seluruh dunia. Hai semuanya, perkenalkan saya Cynthia Malau dengan teman saya Hetty Melinda Purba. Halo teman-teman. Dan satu lagi Ivantri Naibaho. Hai semuanya. Nah teman-teman, di episode kita kali ini kita akan ngobrol tentang isu lingkungan yang lagi banyak jadi perhatian di dunia, di negara-negara yang lain, yaitu perlindungan hutan Amazon sebagai penyangga iklim global. Karena ternyata ya kondisi hutan Amazon tuh sebenarnya bisa mempunyai pengaruh yang besar terhadap perubahan iklim yang sekarang bisa kita rasakan di bumi ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita akan kenalan dulu mengenai hutan Amazon dan kenapa hutan Amazon ini bisa begitu penting. Misal kalau kita mendengar kata Amazon, mungkin banyak orang cuma mikir, oh iya hutan besar di Amerika Selatan. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat Amazon itu begitu penting? Kira-kira teman saya ini, Hetty, bisa nggak ya menjawab? Oke, Hetty gimana? Jadi, hutan Amazon itu merupakan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Bahkan luasnya itu mencapai 5,5 juta kilometer persegi. Dan hutan ini itu membentang di 9 negara di Amerika Selatan, tetapi sebagian besar wilayahnya itu ada di daerah Brazil. Dan hutan Amazon itu bukan hanya terkenal karena luasnya saja, tapi karena keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Jadi ada banyak ribuan spesies tumbuhan, hewan, bahkan mikroorganisme yang mana sebagian besarnya itu belum diteliti secara dalam oleh para ilmuwan. Oleh sebab itu, hutan Amazon itu dikenal sebagai pusat kehidupan di dunia, seperti itu. Berarti Amazon itu ternyata bukan sekedar hutan aja ya? Betul banget teman-teman. Jadi, hutan Amazon selain berfungsi sebagai habitat dari ribuan spesies, baik itu tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme, hutan Amazon itu juga berperan dalam iklim global. Nah, jadi hutan Amazon itu mampu menyerap karbon dioksida atau CO2 dalam jumlah yang sangat besar melalui proses fotosintesis. Dan karbon dioksida ini kan seperti yang kita tahu merupakan salah satu penyumbang terjadinya pemanasan global. Dan menurut penelitian World Resource Institute disebutkan bahwa hutan Amazon itu mampu menyerap karbon dioksida sebesar 340 juta ton. Nah, jadi kita bisa bayangkan dong bahwa hutan Amazon itu mampu sebagai penyangga iklim global, bahkan bisa disebut sebagai yang menjaga paru-paru dunia. Oh, tapi ya sayangnya di balik peran penting itu kondisi Amazon sekarang tuh sebenarnya menghadapi berbagai ancaman serius ya, dan mungkin masih banyak orang yang belum sadar seberapa besar sih kerusakan hutan Amazon tersebut. Kalau boleh tahu, mungkin ya teman-teman yang menonton mau tahu juga sebenarnya masalah terbesar yang dihadapi Amazon saat ini itu apa sih? Apa sih masalahnya? Nah, kalau untuk saat ini ya, di hutan Amazon itu ada permasalahan yang sangat besar, yaitu deforestasi dan juga penebangan hutan. Nah, untuk beberapa dekade belakangan ini, 17% hutan Amazon itu telah mengalami yang namanya deforestasi. Karena aktivitas manusia berarti ya? Deforestasi ini terjadi dikarenakan kegiatan manusia untuk contohnya seperti pertanian, peternakan sapi, penambangan untuk jalan juga untuk namanya penebangan liar. Kalau deforestasi ini dilakukan di hutan Amazon tersendiri itu kayak dilakukan oleh oknum, itu untuk perekonomian jangka pendek tanpa menyadari bahwa mereka telah merusak dan juga tanpa melihat untuk menjaga kelestarian lingkungannya sendiri. Oh, ya, berarti ya kerusakannya memang cukup serius ya berarti ya? Iya, bahkan kebakaran hutan yang terjadi di Amazon itu cukup mencuri perhatian dunia karena seperti ini,
Kebakaran hutan memang terjadi beberapa disebabkan oleh faktor alam ya, seperti misal kekeringan seperti itu. Tapi beberapa itu juga karena aktivitas manusia. Seperti apa? Pembukaan lahan. Berarti mereka lakukannya sengaja berarti ya Iya, bukanya. mereka buka lahan ya udah bakarlah hutannya biar langsung mudah gitu untuk ditanami. Padahal bukan hanya pohon yang hilang, tapi habitat hewan juga hilang. Dan bahkan pohon hutan Amazon yang aturannya menyimpan karbon yang tersimpan di hutan itu pun ikut hilang, lenyap ke atmosfer. Padahal hutan Amazon yang menyimpan karbon itu cukup menyimpan karbon dalam jumlah yang besar loh. Oke. Jadi hutan yang seharusnya menyerap karbon malah menghasilkan karbon ya? Nah, itu yang menjadi masalah besarnya. Bahkan seorang ilmuwan menyebutnya itu dengan tipping point. Nah, kalau tipping point itu berarti di mana kondisi, di mana titik sebuah hutan itu tidak bisa lagi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, kondisi ini terjadi di sebagian besar wilayah Amazon tersebut, yang dimana ini menjadikan wilayah Amazon itu menjadi sebutannya itu seperti savana kering, dan juga kehilangan untuk kemampuannya untuk menyerap karbon, sehingga yang dimana seperti tadi mengeluarkan yang namanya karbon. Oh, kalau mendengar hal itu sebenarnya cukup mengkhawatirkan ya, berarti ya. Karena ternyata kerusakan Amazon itu bukan hanya satu negara, tapi di seluruh dunia juga. Aku mau tahu nih, sebenarnya apa sih dampak dari Amazon ini atau kerusakan Amazon nih lebih tepatnya terhadap iklim global? Jadi, kerusakan hutan Amazon itu memberikan dampak besar terhadap lingkungan global. Ketika satu pohon itu ditebang atau dibakar, maka karbon yang ada dalam pohon itu akan terlepas ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida. Nah, peningkatan jumlah karbon dioksida itu akan menyebabkan terjadinya efek rumah kaca yang semakin tinggi dan suhu juga akan semakin panas. Nah, jadi secara tidak langsung kerusakan hutan Amazon itu dapat berpengaruh terhadap pemanasan global. Nah, selain itu juga Amazon ini menyebabkan yang namanya perubahan pola siklus air dan juga pola cuaca. Nah, hutan Amazon ini membantu yang namanya menghasilkan uap air dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kalaulah contohnya hutan ini berkurang, nah hal ini akan menyebabkan yang namanya kekeringan di berbagai daerah. Nah, dampak lainnya juga seperti cuaca yang ekstrim menyebabkan seperti banjir, gelombang arus, dan juga kebakaran hutan di berbagai negara. Oh, berarti sebenarnya dampak dari perubahan iklim ini mulai terasa ya berarti ya? Iya, bahkan di Indonesia sendiri kita mulai dapat merasakan perubahan cuaca yang tidak menentu seperti itu. Kadang kekeringan terlalu lama, musim kering terlalu lama, Iya sih. kadang panas terlalu panas, kadang hujan, bahkan bencana juga semakin sering terjadi. Teman-teman sendiri udah banyak sih menyebutkan dampak-dampaknya. Kalau aku perhatikan besar juga ya berarti dampak untuk melindungi dari hutan Amazon. Kira-kira ada nggak sih upaya untuk menjaga kelestarian Amazon ini? Ada beberapa negara telah melakukan upaya untuk melindungi wilayah hutan Amazon tersebut. Nah, misalnya itu ada pengawasan yang dilakukan melalui satelit untuk mengawasi yang namanya atau melakukan pemantauan terhadap pembakaran liar. Nah, pemerintah juga melakukan seperti perluasan konservasi dan juga memperketat aktivitas ilegal di wilayah hutan tersebut. Dan masyarakat adat juga memiliki peran penting loh dalam Oh, peran menjaga. pentingnya ada juga ya masyarakat Iya, adat ada. ini? Jadi masyarakat ada banyak penelitian yang menyebutkan bahwa hutan yang dijaga oleh masyarakat adat itu tingkat kerusakannya itu lebih rendah apabila dibandingkan dengan wilayah lain. Karena menurut bagi masyarakat adat itu sendiri, hutan itu bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tapi merupakan bagian dari kehidupan dan juga budaya mereka. Kalian nih ya sebagai Gen Z atau bisa kita bilang generasi muda, apa sih yang seharusnya kita lakukan untuk menjaga lingkungan ini? Nah, kalau menurut saya sendiri, generasi muda itu harus memulai dan juga meningkatkan kepedulian terhadap isu lingkungan tersebut. Nah, sekarang kan sudah maraknya nih penggunaan media sosial. Nah, media sosial ini bisa digunakan sebagai media untuk melakukan edukasi terhadap kepedulian kita terhadap isu lingkungan tersebut. Jadi jangkauannya lebih luas berarti kan ya? Media sosial. Dan selain itu kita juga bisa memulai dari langkah-langkah kecil, kegiatan kecil, misalnya dengan mengurangi penggunaan barang yang merugikan lingkungan.
dan mulai beralih ke bahan-bahan yang lebih barang-barang yang ramah lingkungan, dan kita juga bisa lebih peka lah terhadap alam sekitar seperti itu. Nah, teman-teman, dari pembahasan kita pada hari ini, kita bisa memahami bahwa hutan Amazon itu memiliki peran penting sebagai penyangga iklim global. Jadi, kerusakan hutan Amazon itu bukan hanya untuk satu negara, tetapi juga masalah dunia, karena dampaknya itu bisa dirasakan secara bersama-sama. Oleh karena itu, perlindungan hutan Amazon itu dapat menjaga keseimbangan iklim bumi. Dan menjaga lingkungan mulai dari langkah yang kecil dan juga melakukannya setiap hari. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kami. Semoga pembahasan hari ini tuh bisa menambah wawasan teman-teman sekalian dan juga bisa meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan kita sehari-hari. Oke, sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Bye-bye!